Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang Giva Baskoro yang merupakan Jakmania, tentu pendukung dari Persija Jakarta, dan juga mantan pengurus dari Jakmania. Selamat datang, Bang. Selamat, terima kasih Bung Binder. Ini luar biasa loh, Bang Giva bisa datang. Saya kontak, tadinya agak ragu. Saya bilang, kenapa ragu? Iya, ya kan, Bung. gua kelihatannya memang galak, tapi gak galak, aman. Ya kan, kita ngobrol di sini aman. Siap. Ya. Dan ini channel yang netral, kita Oke. bicara apa adanya, gak perlu khawatir. Mau bicara apa aja, dan viewers kita juga sudah mengikuti channel ini sudah cukup lama. Ya. Jadi tujuan gua mengundang narasumber, Bang, adalah kadang-kadang ada beberapa hal yang gue gak tahu. Jadi pada saat gue undang narsum, nah mereka jelasin, oh baru kita tahu, akhirnya banyak informasi. Dan apalagi kan sekarang kalau dari Persija kan kita tahu ada target yang juga besar. Ya kan, pas tahun depan itu ulang tahun Jakarta 500 tahun. Terus dicocokkan dengan Sintayong yang kembali ke Indonesia mau melatih Persija. Tapi sebelum kita bahas itu, pertama-tama yang gue ingin tanya, nah lu ngikutin Persija sudah berapa lama? Ini kita pakai gol aja Bang ya. Pakai lu gua aja ya dong, kita kan nih Jakarta, anak Jakarta kita ya kan. Kalau pakai Ani aja lah ya. Oke. Ani sendiri jadi The Jack itu sejak tahun 2000. 2000 lama ya udah. Lama, itu kelas SMP lah kalau nggak salah gitu. Oke. Pertama kali itu nonton 8 besar Liga Indonesia 6, Bung. Oke. Persija lawan Arema di GBK. Oke. Itu awalnya juga sebenarnya nggak sengaja tuh, Bung. Jadi dulu tuh kita lebih suka nonton kalau nggak Persijatim TV tapi ini ya Bung. Persijatim karena kebetulan domisili di Jakarta Timur. Oke. Terus kalau nggak PSP Padang gitu, PSP Padang karena orang tua tuh kan ada darah Minangnya sama darah Jawanya. Nah, jadi kalau nggak PSP Padang, PSS Semarang gitu. Terus dilalahnya Ani punya saudara. Kebetulan dia pendiri Jakmania Kebon Jeruk gitu. Oke. Nah pas itu 8 besar kita lagi kebetulan lagi di Kebon Jeruk lagi ini diajakin tuh. Ikut nggak nonton bola gitu kan ke GBK. Nah ikutlah tuh kita ikut nonton ke GBK. Ternyata seru tuh Bung gitu. Waktu itu Jakmania belum kayak sekarang ya. Maksudnya kita tuh walaupun tuan rumah tapi kita tuh paling sedikit mungkin tuh Bung. Cuman satu sektor gitu. Supporter tamu malah lebih banyak gitu. Tapi yang saya lihat tuh waktu itu gairahnya tuh atmosfernya luar biasa gitu. Nah begitu kelar pertandingan ya udah jadi ketagihan, jadi minta lagi. Akhirnya ya sampai sekarang jadi di Jakmania gitu. Oke, terus pemain idolanya ada gak sih di Persija selama 25 atau 26 tahun ini? Siapa yang kira-kira Bang Giva lihat, waduh keren nih pemain nih jadi idolanya? Kan biasa kan banyak kan supporter itu ya memang mereka supportnya ke klub, tapi kan ada juga yang punya pemain idolanya. Ya kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu mengidolakan satu sosok gitu, cuman mungkin ada beberapa yang memang ya sempat jadi panutan lah dalam artian dulu mungkin pas juara 2001 itu sosoknya kiper Mbeng Jen itu kan karena kan apa ya dia suka teriak dari jauh tuh sampai luar itu kayaknya keren pada saat itu kan, atau mungkin ya Bang Ismet itu Haji Ismet Sofyan itu jadi salah satu ini sih pemain panutan. Ya pada saat di final 2001 itu lawan PSM ya. Lawan PSM. PSM itu untuk kedua kali ya masuk ke final ya pada saat itu. Iya dia pernah dia kan sebelumnya juara. Iya sebelumnya juara lawan Popokal Tim. Iya dan memang tim mereka pada saat itu juga tim yang kuat tuh. Iya itu kita kan revenge ya tahun 2000-nya itu kan kita kalah di semifinal 1-0. Kalah di semifinal ya. Dan pada saat itu ada Luciano Leandro, ada Bambang Pamungkas masih muda. Itu kan duetnya kan ngeri banget itu berdua itu di depan. Bola disodorin ke depan tuh BP udah ngolah bola aja. Ada Widodo juga. Ya Widodo juga kan pada saat itu kan. Oke, tadi kan lu mengatakan bahwa pada saat itu pada tahun 2001 ya. 2001. Pada saat nonton itu di GBK kan Jakmania itu kan belum banyak, lu ngomong sekitar satu sektor aja, ya kan? Tapi sekarang kan sudah banyak kan. Nah itu artinya sebelumnya belum ada Jakmania, maksudnya belum ada ini organisasi Jakmania. Sudah ada, Jakmania itu kan sejak 97 Bung. Ya cuman dulu mungkin dan awal-awal Jakmania berdiri itu kan Persija itu prestasinya belum kayak sekarang. Dulu kan Persija tuh
ya kalau nggak lolos degradasi udah alhamdulillah gitu kan. Begitu Bang Yos mungkin jadi gubernur, dia bantu tim. Dulu kan masih boleh pakai APBD gitu ya Bung. Betul. Ya tahun 98 harusnya kita ada peluang juara tuh Bung. Cuma kan begitu kita lagi peringkat 1 kalau nggak salah, liga dihentikan karena ada kerusuhan. Tahun 99 kita kalau nggak salah itu kita kalah di semifinal lawan Semarang. Tahun 2000 masuk semifinal lagi kalah lawan PSM, akhirnya 2001 itu kita bisa menang juara. Nah, terus sekarang dengan begitu banyak anggota, maksudnya apakah itu terkait dengan prestasi Persija atau memang animo sekarang lebih besar nih untuk menonton Persija? Bisa jadi itu Bung, kan kita kan kalau di Jackman itu punya namanya koordinator wilayah. Jadi teman-teman Korwil inilah yang mencari atau menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk ikut mendukung Persija gitu. Dan faktor lainnya mungkin ini ya Bung, maksudnya Persija ini kan salah satu tim yang mungkin sering disiarkan di TV gitu kan. Jadi mungkin akhirnya teman-teman di daerah atau di mana-mana akhirnya jadi familiar sama Persija gitu. Dan pernah jadi pengurus juga di Jakmania. Sebagai apa pada saat itu dan apa tugasnya pada saat itu? Kalau saya pertama kali jadi pengurus di PP Jakmania itu tahun 2017. Jadi belum lama pas zamannya periodenya ketumnya itu Bung Ferry yang ketiga. Saya menjabat sebagai Kabid Infokom Jakmania pada saat itu sampai tahun 2020. Terus tahun 2020 pas periodenya ketum Diki yang pertama itu saya menjadi sekretaris umum Sekum. Bagaimana sih dengan kegiatan Jakmania ini selain juga menonton bola, apakah ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih? Saya belum tahu sampai sekarang. Saya pada saat itu Bang Ferry datang, saya juga nggak kepikiran untuk tanya itu. Sebenarnya banyak sih Bung. Jadi kita nggak cuman nonton bola doang ya, gitu. Tapi kita juga kegiatan sosial, kegiatan apapun tuh pasti kita jalankan gitu. Kegiatan silaturahmi yang misalnya antar anggota. Ini kan Jakmania ini kan udah sebagai apa ya Bung? Jakmania ini kan tugasnya bukan sebagai supporter bola, tapi kita nih mungkin ya kalau dulu mungkin kita tahun 90-an mungkin Bung Binder masih muda, paham lah di Jakarta ini isinya tawuran antar wilayah, antar kampung gitu kan, antar sekolah. Nah, ini sejak adanya Jakmania akhirnya kita bisa meredam itu tuh Bung. Begitu. Karena akhirnya kan yang tadinya musuh atau lawan akhirnya ketemu di stadion sama-sama dukung Persija gitu. Kita hal yang bagus juga ya. Kalau sekarang apa kegiatannya Bang Jiva? Ya tentu tetap mendukung Persija. Memang ada kerjaan lainnya. Ya kerja, usaha kecil-kecilan apa gitu. Ada ya tetap ya. Tapi saya ingin tanyakan, kalau di media sosial yang saya perhatikan, engagementnya Persija kok agak rendah ya? Kenapa ini? Apakah memang kalau supporter itu kurang aktif di media sosial atau gimana Bang? Karena kalau dari supporter-supporter lain pada aktif. Contoh nih, anggap aja nih saya membuat sebuah postingan atau saya membuat sebuah konten tentang Persija, itu bisa lebih rendah dibandingkan Persib dan juga Persebaya. Nah, gimana Anda melihat animo seperti ini? Maksudnya apakah memang nggak fokus di media sosial untuk bisa menaikkan algoritma dari Persija atau gimana? Ini jadi PR kita semua berarti ya gitu. Mungkin harus ditanyakan ke manajemen Persija kali Bu, karena kan mereka punya tim betul. Media relation itu kan. Apakah mereka media officernya itu kan kenapa nih gitu? Apakah kontennya kurang menarik kah atau mungkin ya tadi gitu kan kurang bisa bikin teman-teman Jakmania jadi like atau men-share konten-konten mereka gitu kan. Itu mungkin jadi salah satu PR sih. Musim lalu Persija kan hampir menjadi juara ya. Bahkan bersaing sampai pekan ke-32 yang pada saat itu ketemu Persib. Iya kan, terus setelah itu karena kalah ya udah, artinya kan nggak bisa ikut bersaing lagi kan. Nah, musim lalu itu kalau menurut gua permainan Persija itu adalah yang terbaik. Ya, betul. Di antara tim-tim lain. Sudah beberapa kali lah gue mengatakan di channel ini, udah kalau mau nonton Persija tuh udah enak lah, menyerang, cetak gol, banyak peluang. Terlepas juga dari masalah disiplin dari para pemain ini yang kalau menurut gue nih nggak bisa dijaga nih sampai akhir musim. Banyak dapat kartu kuning, kartu merah, emosi berlebihan ya. Dan gue melihat tuh sebenarnya Persija tuh musim lalu tuh bisa menjadi juara tapi gak konsisten. Di match yang harusnya menang imbang. Di match yang lawan tim yang sebetulnya rankingnya jauh di bawah kalah.
Malah lawan yang bagus malah menang. Nah, lawan bagus tiba-tiba bisa menang, nggak disangka. Lawan Malut gitu-gitu. Iya. Nah, lu melihat musim lalu nih persaingannya seperti apa sampai Persija terlibat hampir sampai pekan terakhir? Ya itu yang seperti Bung Binder bilang itu gitu kan. Di 3 pertandingan pertama itu sebenarnya kita optimis tuh, Bung. Kita lihat pertandingan Persija ini luar biasa gitu kan. Ada gol-gol indah dari luar gitu kan. Di Solo kita sempat menang gitu. Ya, cuma nggak tahu nih apakah ada banyak faktor mungkin ya gitu kan. Entah mungkin ya ada star syndrome mungkin dari pemain, karena kan banyak pemain-pemain baru main di Indonesia gitu kan, mungkin kaget melihat sambutan segitu besar itu. Ya bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena apa? Akhirnya kan problem utamanya kan tadi masalah disiplin ya, Bung. Itu kan bagaimana pemain, ya contoh kita ambil sebut nama aja lah ya, misalnya Alano, Maxwell. Ini kan ganti-gantian nih kadang-kadang karena kartu merah, bahkan kayak Alano ada drama-drama di sosial medianya gitu kan. Akhirnya kan yang padahal kalau Persijanya full tim aja nih itu bagus gitu, Bu. Kadang-kadang kita udah unggul atau kena merah. Iya, betul. Akhirnya jadi seri atau kalah gitu kan. Di Bayangkara kita di Lampung udah seri akhirnya kalah. Lawan Persib pun di Bandung pun sebenarnya kita tuh ini, Bung, ball position kita menang kan. Cuma tiba-tiba ada pemain kartu merah akhirnya si Bruno ya. Bruno gitu kan. Di Samarinda kita main, kita udah gol 1-0, 2 gol malah kelihatannya kesalahan dari pemain belakang. Jadi banyak faktor-faktor seperti itu, Bung. Termasuk juga faktor keberuntungan, Bung. Jadi kayak lawan siapa ya? Lawan Borneo menit terakhir harus menang gol gitu kan. Imbang. Terus siapa Dewa atau siapa tuh kita penalti gagal seperti lawan PSIM juga gagal ya. Harusnya kita menang gitu kan. Ya faktor-faktor seperti itu yang jadi ini sih harusnya dievaluasi gitu. Tapi kan terus Mauricio Souza sebetulnya bisa membawa Persija bersaing bisa di papan atas ya. Walaupun setelah beberapa pekan, mungkin pekan 28 atau 29 itu gue sudah mengatakan kayaknya ini pelatih gak cocok nih bawa Persija juara. Ya itu dari hasil analisa gue lah. Dan ternyata betul dia gak bisa bawa juara karena gue melihat kok nggak bisa dikontrol nih para pemain ini kan di bawah kendali dia nih semuanya, harusnya dikontrol lah gitu. Tapi itu sudah lewat. Tapi gue gak menyangka bahwa Mauricio Souza itu akan dibuang. Artinya memang dia dikontrak 1 tahun, itu gue sudah tahu. Tapi gue pikir dengan dia membawa Persija ke peringkat nomor 3 mungkin dikasih kesempatan lagi gitu. Mungkin dikasih kesempatan lagi, tapi mungkin juga terkait dengan target. Nah kemudian dia dilepas. Nah itu teman-teman gimana tuh responnya? Apakah dari teman-teman sebetulnya tetap menginginkan dia lanjut atau udah lepas aja gitu? Kalau pandangan gue pribadi, Bung, sebenarnya gue masih berharap dia bisa dipertahankan lagi satu musim lah. Karena ya tadi dibilang gagal tidak. Karena dibandingkan dengan musim sebelumnya kan itu ada peningkatan yang cukup signifikan itu, Bung ya. Memang ada kelemahan dalam artian Sousa ini saat tim ini buntu permainannya seperti bingung gitu kan, taktiknya apa gitu. Memang cuma kan balik lagi ini masalah disiplin. Kalau memang dia tidak bisa ada opsi B, plan B-nya yang tidak ada, ya harusnya kan bagaimana cara pemain ini jangan sampai ya misalnya tadi emosi-emosi yang nggak penting ini jangan sampai gitu kan gitu. Tapi kalau masalah ya harusnya saat ada progres itu harusnya sih masih bisa dikasih kesempatan lagi gitu harusnya. Karena sayang, Bung. Kita mulai dari nol lagi gitu kan agak susah juga gitu sebenarnya gitu. Walaupun memang ada beberapa pemain yang dipertahankan. Iya kan, seperti Fabio, Van Basten, Paulo Ricardo, dan saya nggak tahu mungkin ada pemain asing lain lagi, ada dipertahanin nggak? Sementara kayaknya itu ya. Kayaknya cuma itu 3 ya. Kalau kiper kan udah dilepas Carlos. Kalau Andri Tani sudah ini pensiun. Andri Tani masih menunggu ya, Bung. Kalau nggak salah. Sependengar info saya masih menunggu lagi klausul kontraknya. Jadi belum kemungkinan lanjut ya. Iya bisa lanjut bisa nggak belum ada update terbaru. Tapi kan Persija selain juga punya banyak pemain Brazil musim lalu, bahkan ya semuanya Brazil lah ya musim lalu ya kan. Kan si Rio juga akhirnya dipinjamkan ke Bayangkara kan. Tapi kan banyak pemain muda, Mas. Banyak. Ryan Hanan, Doni Pamungkas, ya kan masuk ke sana. Dan gue juga pernah jelaskan nih Persija akademinya nih berhasil nih. Banyak pemain-pemain muda kan yang bisa diorbitkan. Nah, lu melihat para pemain muda Persija, ada juga Arliansyah itu juga walaupun dia belum dapat banyak kesempatan ya. Ada Aditya Warman juga. Ini kan sebetulnya modal yang cukup baik ketika Persija ada banyak pemain-pemain muda kan. Bagaimana lu menanggapi pemain-pemain muda ini yang mulai masuk ke dalam tim? Ya sangat ini ya, Bung, sangat luar biasa gitu kayak Bung bilang. Persija banyak melahirkan pemain muda gitu. Bahkan kemarin Hanan itu kan di timnas lumayan tuh performanya kan nyetak gol kalau nggak salah ya, Bung gitu.
kita punya Doni juga gitu kan. Ya asal ini tetap diasah, kayak Alri itu kan Arli itu kan di awal kurang dia. Ya walaupun kurang tapi kan harusnya ya tadi mungkin kalau ada kesempatan lagi. Arli ini kan gara-gara dia mungkin sempat ngedon pas dia ngerasa gagal yang di mana gitu, main tandang gitu kan. Ya mungkin kalau ada, mungkin kurangnya Persija hari ini mungkin kita kurang punya sosok senior yang bisa jadi pendamping teman-teman muda ini gitu. Oke. Jadi artinya ini perlu dipertahankan terus. Perlu dipertahankan dan harapannya ya tetap ada regulasi bahwa misalnya mewajibkan pemain muda untuk main misalnya gitu. Jadi biar mereka tuh ada kesempatan juga gitu. Seperti itu sih. Oke. Tadi Anda mengatakan siapa kira-kira sosok yang menjadi leader di Persija sekarang ini kalau menurut Anda? Ya kalau secara senior pasti Bagol ya, Andri Tani ya, kalau pemain lokal ya gitu. Tapi kan mungkin beliau belum bisa mendekati sosoknya. Mungkin dulu ada Ismet, ada siapa gitu kan, mungkin seperti itu gitu. Ya, Andri Tani kan pemain senior ya di sana ya Bang ya? Iya, saat ini gitu. Iya, betul. Nah, jadi artinya penting juga dong bagi dia untuk dipertahankan di tim. Ya, mungkin kalau nggak sebagai pemain, mungkin menjadi salah satu bagian dari staf kepelatihan. Kalau menurut Bang Jiva seperti apa? Iya, tergantung sih Bung. Maksudnya kalau dia memang masih lanjut karir pasti pengen main bola kita belum tahu nih tapi kalau saya rasa sih kalau dia lanjut tapi dia masih pengen jadi starter misalnya mungkin kalau dia Persija bukan jadi tempatnya lagi mungkin ya gitu. Tapi kalau dia memang ya udah tetap mau di Persija tapi dia mungkin jadi backup seperti yang kemarin gitu. Mungkin boleh sambil mungkin kita siapkan nih untuk beliau mungkin kedepannya jadi apa masuk dalam jajaran manajemen kah atau staf kepelatihan gitu kan. Iya, karena yang saya perhatikan musim lalu bahwa Persija itu kan bersaing dengan Persib dan Borneo. Iya. Kalau Persib dan Borneo itu memang punya kiper yang konsisten performanya seperti Teja Pakualam. Kemudian Nadio terpilih sebagai kiper terbaik musim lalu kan. Teja Pakualam membuat rekor total clean sheet 19 dalam satu musim. Nah, tapi kalau di Persija kan gonta-ganti itu kipernya. Antara Carlos dengan Andri Tani dan saya melihat secara performa gak konsisten mereka. Iya, betul. Nah, artinya kan salah satu pemain baru yang harus didatangkan Persija untuk musim depan itu adalah di posisi kiper, Bang. Kiper, ya. Ya kan sudah ada info. Kira-kira siapa yang akan didatangkan kalau pemain baru di posisi kiper? Sementara sih belum ya, tapi rumornya kan pemain Bayangkara itu yang dari Akil itu ya. Akil Safik. Kayaknya dia pernah dipanggil timnas juga sebelumnya kan. Tapi kan apakah dia jadi starter atau jadi backup kan kita belum kita belum tahu. Atau mungkin kiper asing. Kalaupun kiper asing sih mungkin kalau kemarin itu karena ya tadi ya mungkin rotasi itu mungkin harus membagi biar ada waktu bermain untuk masing-masing. Tapi akhirnya menurut saya malah jadi nggak konsisten gitu. Betul. Karena si Carlos Eduardo kadang kalau lagi bagus gitu kan, mungkin tiba-tiba lagi bagus ya karena harus kasih waktu bermain untuk Andri Tani. Besoknya gantian lagi rolling akhirnya malah jadi berantakan sih kadang-kadang. Iya, betul. Belum lagi juga untuk slot pemain asing kan. Kadang-kadang kan harus lebih banyak yang dipasang di outfield bukan di kiper. Jadi mau nggak mau dia nggak bisa main kan. Betul. Dan setelah Mauricio Souza dilepas, yang di luar dugaan gua ternyata Shin Tae-yong yang dikontrak untuk menjadi pelatih. Jujur gua nggak pernah menyangka Shin Tae-yong yang dipilih gitu. Kan Shin Tae-yong ini kan sebelumnya kan dengan timnas kita ya memang kita tahu lah membuat begitu banyak rekor kan bagi timnas kita. Kalau bagi teman-teman Jakmania nih penunjukan Shin Tae-yong apakah kaget atau mungkin sebelumnya tidak pernah menduga atau apakah sebelumnya sudah ada tuh rumor-rumor di internal? Kalau rumor mungkin ada ya beberapa ya gitu, karena kan mungkin disangkut pautkan dengan misalnya adanya Hyundai, tapi walaupun itu sebenarnya tidak ada korelasinya tapi ya mungkin kan ada cocokologi atau apa ada dan mungkin ada bisikan-bisikan itu kan. Cuman memang kalau saya pribadi memang ya kaget ya gitu. Ya kalau mungkin secara Shin Tae-yong nama besar lah gitu. Dia punya prestasi mungkin di timnas banyak gitu kan, di timnas Korea, terus timnas Indonesia juga dia bisa ngebangun sampai sebaik sekarang gitu kan. Cuma kalau di level klub ini kan setahu saya kan bahkan di terakhir ini kan dia bahkan dipecat tuh kalau nggak salah di Ulsan ya gitu. Saya juga belum tahu problemnya apa gitu. Maksudnya ya ini masih harus kita ada pembuktian lagi gitu. Nama besar kadang-kadang nih belum tentu berkorelasi dengan prestasi juga gitu. Tapi ya saya tahu kan hari ini Shin Tae-yong itu
sepertinya diberikan keleluasaan yang sangat besar gitu dari pemilik Persija gitu kan untuk dia bebas memilih pemain, dia bebas apa ya, semoga sih itu dia bisa mencari pemain yang memang tepat sesuai dengan yang dia mau gitu. Oke, kan gitu. Sebelumnya kan Persija sudah mengontrak beberapa pemain kan yang akan stay kan. Nah rumornya bahwa belum tentu para pemain itu akan stay. Nah ada dengar gak rumor itu? Seperti Fabio, Van Basten, Paulo Ricardo. Ya makanya. Ya iya kan ada kan rumornya seperti itu kan. Ya. Bahwa belum tentu mereka akan stay di Persija kan. Ya. Artinya kan nanti pemain-pemain yang akan dipilih kan pilihan dari Sintayong kan. Sintayong. Nah itu apakah nanti mulai benar-benar dari nol itu? Kalau memang semuanya pemain baru. Kalau. Ya makanya ini yang saya sayangkan juga ya, maksudnya jangan. Saya juga belum tahu nih sistem kerjasamanya Persija dengan Sintayong seperti apa. Apakah dia diberikan keleluasaan penuh untuk mengatur skuad atau tadi diberikan keleluasaan penuh untuk bahkan mungkin dengan mencari sponsor dan lain-lain gitu kan. Tetap harus ada peran klub, peran manajemen di situ gitu. Termasuk tadi mungkin ada beberapa pemain yang mungkin sebelumnya sudah kita kontrak panjang gitu. Itu kan karena mungkin dia bilang ini nggak cocok nih, terus dia mau menggeser pemain ini kan juga jangan gitu. Atau mungkin misalnya kan ada rumor misalnya Rio Fahmi misalnya. Rio Fahmi Kan dipinjamkan saat ini kan. Iya betul. Ya memang mungkin Rio Fahmi mungkin di beberapa pertandingan Persija terakhir memang performanya kurang oke ya, tapi kan pas saat dipinjamkan itu dia sempat bagus gitu kan. Dan Rio Fahmi ini kan sebenarnya walaupun di luar dia sebagai pemain profesional, dia adalah seorang Jackmania gitu. Istilahnya bagian dari kita gitu, bagian dari supporter gitu kan. Ya kita kan ada kebanggaan nih saat bagian dari kita itu ada di situ gitu. Nah ini kan dan kontraknya setahu saya masih ada kontrak gitu. Jadi maksudnya ya walaupun mungkin Coach Shin ini katanya tidak masuk skemanya tapi jangan dibuang dulu karena ada historinya juga dengan supporter gitu. Nah, hal seperti itu yang harus diperhatikan juga sih ke depan gitu. Iya, betul. Saya lupa tanya tadi bahwa Persija musim lalu sudah lagi bagus performanya. Menurut lo apa yang membuat Persija akhirnya gagal menjadi juara tuh musim lalu? Ya, itu mungkin ya, Bung, pertama kan tadi masalah konsistensi, terus masalah indisipliner disiplin juga gitu. Terus yang kedua kan cukup ada perombakan yang sangat besar juga di putaran kedua gitu kan. Ternyata kan juga tidak mengangkat tim juga gitu kan. Bahkan beberapa pemain yang masuk pun juga lebih sering ada di bangku cadangan gitu kan. Akhirnya malah ya saya nggak tahu nih apakah ini memang ada perubahan ini memang murni pilihan dari pelatih atau manajemen kan ini yang kita belum tahu gitu. Maksudnya faktor-faktor seperti ini akhirnya bikin kita jadi nggak maksimal gitu kadang-kadang. Gitu. Artinya itu yang harus diperhatikan oleh Sintayong untuk musim depan kan. Pada saat Sintayong diperkenalkan di sesi konferensi pers, saya masih ingat ada pertanyaan dari salah satu jurnalis yang hadir di sana menanyakan tentang Mariano Peralta. Dan kemudian Sintayong jawab yang diterjemahkan oleh JJ penerjemahnya bahwa Peralta sudah dikontrak dan Coach Shin ya seneng lah kayak begitu ada Peralta. Tapi kan ternyata yang sekarang berkembang Peralta belum tentu gabung ke Persija Jakarta. Ini memang masih sebatas rumor. Ya apa yang sebetulnya terjadi sih sampai ternyata Peralta itu sebetulnya belum tanda tangan kontrak dengan Persija kan? Kalau seandainya Peralta masih bisa mungkin pindah ke klub lain, artinya dia belum tanda tangan kontrak dong. Betul. Apakah dia sudah tanda tangan sebelum sih? Belum kan? Belum. Jadi memang kalau info saya dapat ya, maksudnya ini juga harus divalidasi lagi ya. Iya. Pokoknya ini masih sebatas info-info lah. Itu kan sebenarnya artinya agennya Peralta itu sebenarnya tidak hanya melakukan negosiasi dengan Persija gitu, tapi juga dengan klub lain gitu. Nah saat keluar statement itu di konferensi pers itu, mungkin dia jadi punya bargaining lagi gitu, jadi punya posisi tawar lagi, mungkin dia minta harganya dinaikkan atau seperti apa gitu. Karena kan kalau nggak salah denger nih kan Peralta juga lagi sedang menghadapi ini ya proses cerai kalau nggak salah atau bagaimana gitu dengan istrinya. Dan katanya di proses itu ada klausul pembagian harta atau apa gitu lah. Ini akhirnya saya kurang paham itu, tapi intinya akhirnya ada negosiasi harga lagi gitu. Dia minta harga yang agennya mungkin minta harga yang karena merasa Persija memang incar dia nih gitu. Nah mungkin dari pemilik Persija merasa saat
ya pilihannya gini, mau atau enggak gitu. Kalau mau ya udah ayo kita tekan kontrak gitu. Kalau nggak mau kita lepas aja gitu. Begitu. Iya gitu. Maksudnya biar kalau nggak mau ya kita coachin bisa nyari yang lain lagi gitu, masih ada waktu gitu kan. Jangan sampai kita nih buang-buang waktu tapi ujung-ujungnya cuma nego-nego harga atau apa gitu. Oke, tapi menurut lu Bang, Peralta gimana tuh kalau gabung ke Persija? Kan Peralta pemain terbaik musim lalu. Iya kalau secara permainan sih oke ya gitu kan. Cuman kan sebenarnya kan ya makanya balik lagi ini kalau Persijanya memang ini kita kan nggak tahu nih sebenarnya masalah di mana gitu kan. Apakah memang tadi isunya di agennya kah atau memang ada deadlock di mana gitu kan. Ya kalau saya sih yang penting Persija bisa gerak cepat aja nih cari calon-calon penggantinya gitu. Pasti kan coachin kalau memang betul dia diberikan kepercayaan penuh kan pasti dia sudah punya tuh pemain-pemain bidikan yang memang gitu. Iya betul. Oke, tapi kalau menurut lu Bang, Persija perlu pemain di posisi mana saja selain kiper? Kiper kan udah pasti perlu mereka. Iya. Kita mungkin butuh playmaker kali ya, yang bisa jadi jenderal lapangan tengah, yang bisa jadi itu, karena kita kurang sama pemain yang memang ada sosok leadership gitu loh di lapangan itu yang memang agak sedikit sedikit bandel, tapi jangan yang tadi indisiplinen atau apa. Jangan gitu, yang kasar lah. Kasar gitu. Yang istilahnya dia tegas tapi disegani, tapi dia tidak maksudnya tidak melakukan hal-hal yang bikin merugikan klub terlalu banyak gitu. Yang penting orang yang bisa menjadi inilah semacam momok lah bagi para pemain tim lawan kan. Kan Persija kan dulu kan punya banyak pemain-pemain seperti itu, apalagi pemain-pemain asing yang bermain di back kan. Kan bagus-bagus kan. Oke, kalau di striker di depan, kalau menurut lu dengan adanya Axel menurut gua masih layak dipertahankan. Kalau untuk backup mungkin layak ya, Bang. Cuma kalau untuk striker mungkin ya kalau memang masih kuotanya masih sama begini pemain asing sama-sama. Setahu saya masih sama ya. Ya mungkin kita tinggal cari lagi nih kan gitu kan, dua striker. Sebenarnya kan kalau siapa pemain kita nih striker kita? Si Gustavo kan lepas. Padahal Gustavo dulu waktu di Arema kan sebenarnya bagus, gacor dia. Cuma kita nggak tahu nih kadang-kadang begitu masuk ke Persija apa karena faktor cederanya dia kah atau apa gitu kan. Kalau si Aladin itu kan memang pinjaman kalau nggak salah. Tinggal dicari aja, yang penting ya ini memang kalau maksud kita nih gini sebagai supporter Persija ini memang bener jelas nih, memang kalau memang targetnya mau juara. Kalau di Indonesia ini kelemahannya adalah kita nggak tahu budget kita ini sebenarnya ada di mana berapa gitu kan. Banyak orang bilang kita tim besar gini tapi sebenarnya cuma sebatas klaim gitu kan. Begitu cari pemainnya yang rata-rata air aja gitu kan. Kalau emang mau memang punya anggarannya besar atau memang target kita mau, karena kita mau 500 tahunnya Jakarta, mau 100 tahunnya Persija gitu kan. Ya siapa nih pemain berkualitas mana yang memang kita cari gitu. Sebenarnya kan banyak ya kalau pemainnya kelas-kelas yang bisa lebih baik dari ya kalau kemarin kita bilang Alano atau Maxwell itu oke kan, harusnya dengan mudah bisa cari pemain seperti itu lagi gitu. Iya betul. Jadi pemain-pemain yang skillful juga sangat diperlukan. Nah sebetulnya Peralta masuk ke ini kan, ke klasifikasi tersebut kan. Kalau playmaker kan tentu harus ada striker yang bagus juga di depan kan. Iya betul. Nah striker ini artinya penting. Kalau dari gelandang bertahan sebenarnya Fabio udah cakep itu kemarin sama si Van Basten itu kan. Kayaknya mereka harus dipertahankan. Dan kalau kita melihat di back nih, Rizky Ridho kan udah oke itu Rizky Ridho. Iya sih. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, Bung. Maksudnya Ridho ini kalau di timnas bagus itu ya. Tapi bagus sekali. Di klub itu kadang-kadang suka blunder juga, atau mungkin skema permainan yang berbeda. Jadi kadang-kadang tuh suka kosong, bolong gitu di posisinya dia gitu kan. Suka juga kadang-kadang blunder atau apa. Nah ini akhirnya jadi salah satu kelemahan kita juga gitu, kelemahan Persija juga gitu. Atau mungkin tandemnya dengan siapa namanya, dengan Paulo Ricardo dan satu lagi si Thales itu belum bonding kali ya, belum dapat. Tapi Rizky Ridho kan di belakang itu kalau saya melihat di antara back-back yang lain kan sebetulnya yang konsisten dia loh kan. Iya kan? Maka itu kan dia tetap dipertahankan dan dia kapten tim kan. Nah, jadi artinya kan peran Rizky Ridho ini tinggal bagaimana dia diduetkan dengan partner yang ideal sama seperti di timnas. Dia dengan JXS itu kan bagus jalannya. Tapi Paulo Ricardo dipertahankan kan nih? Udah dipertahankan sebetulnya. Tapi tinggal tergantung dari Sintayong apakah akan ada perubahan atau enggak kan. Nah terus dengan rumor yang
Persija sudah menyiapkan dana besar tuh 540 miliar, bener gak sih? Itu di preskon juga tuh ada jurnalis yang menanyakan. Itu sebelumnya gue gak pernah mendapatkan informasi. Nah itu ada gak info yang mungkin lu dapat gitu, punya dana sebegitu besar untuk rebuilding Persija lah istilahnya? Iya kan memang targetnya katanya nih, balik lagi katanya ya. Persija ini kan ya kalau istilahnya tanda kutip itu rival itu kan sudah 3 kali nih gitu ya. Mungkin Persija dimulai dari tahun depan nih, dari harapannya dari 500 tahun Jakarta itu 100 tahunnya Persija, terus nggak cuma di situ tuh, tapi lanjut tuh ya kalau bisa mungkin ngelewatin gitu kan, mungkin 5 musim juara berturut-turut gitu kan, atau seperti apa ya mungkin. Tapi target itu ya balik lagi kan tadi, kita kan kalau di Indonesia ini kita nggak bisa lihat betul nggak gitu kan, ada angka segitu, tapi ya, dengan Persija ambil STY mungkin ini bisa jadi salah satu pembuktian juga sih gitu. Iya, tapi selain juga menyiapkan tim, ada pelatih seperti Sintayong, kan juga yang diperlukan adalah home base. Home base ya. Home base yang tetap. Kalau soal home base musim depan, JIS atau GBK atau silih berganti nih akan dipakai musim depan. Apa informasinya nih dari yang Anda dapat? Yang pasti sih mungkin sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya, kita mengajukan 2 stadion itu untuk menjadi home base gitu kan gitu. Jadi misalnya ini nggak bisa kepake, alternatifnya yang satu. Tapi yang saya dengar sih Persija sudah mengajukan draft ini ya, jadwal liga untuk musim depan itu ke GBK gitu mungkin ya gitu. Ya semoga sih intinya 17 pertandingan home itu kita bisa di Jakarta gitu ya, walaupun mungkin entah itu di GBK ataupun di JIS gitu. Harapan dari kita semua seperti itu gitu. Iya, musim lalu kalau nggak salah ada 2 match ya yang harus main di luar ya. Ada satu yang lawan Kediri. Ya, lawan Kediri sama itu menang. Terus yang lawan Persib. Ya. Kalah. Nah pada saat itu kalau lawan Persib kalau nggak salah apa ya, alasan keamanan atau apa ya pada saat itu ya? Iya, alasan keamanan. Iya kan, yang sebelumnya lawan Kediri saya lupa tuh apa, mungkin kepake ya stadionnya dua-duanya. Iya, karena sudah ada yang ini sih, ada yang menempati gitu kan. Maksudnya sudah ada yang booking duluan gitu. Persijanya kalah. Terus akhirnya coba di Pakansari. Itu saya juga bantu tuh akhirnya tuh dapat izin dari Pak Bupati gitu. Kebetulan saya kan ada koneksi lah ke sana. Tapi ternyata tetap tidak tembus di pihak ininya Polresnya gitu kalau nggak salah. Oke, terus bagaimana mengantisipasi hal semacam itu untuk musim depan? Sudah ada belum kalau dari teman-teman Jakmania ini? Yang jelas sih Persija, tadi saya bilang Liga Indonesia ini harus jelas gitu, maksudnya dari jadwal ini kan udah bertahun-tahun, kita udah tahun 32 tahun sejak era profesional itu 94, tapi kendalanya pasti kan masalah di jadwal yang berubah-berubah, sistem liga yang berubah-berubah. Ini kan akhirnya kan menimbulkan ketidakpastian gitu kan gitu. Kalau kita mau pakai GBK misalnya, GBK ini kan ada di bawahnya Sesnek gitu kan. Di bawah Sesnek. Ya kan ini sebenarnya kan ini siapa aja boleh pakai gitu. Karena kita jadwal keluarnya ini mepet biasanya kita akhirnya kan begitu kita coba ajuin tanggal ternyata sudah ada yang booking gitu kan. Kalau di JIS mungkin ini nggak tahu kenapa mungkin kondisi tanahnya yang rusak atau seperti apa, akhirnya setiap ada itu gampang rusaknya gitu. Setiap ada acara di sana gitu kan. Tapi lu sebagai supporter lu lebih suka atau lu memang lebih punya preferensi nonton di JIS atau nonton di GBK ketika Persija bermain sebagai supporter lah? Ini kan gue menanyakan kepada Bang Jiva ya. Artinya kalau Bang Jiva sendiri nih sebagai Jakmania lebih suka nontonnya di JIS atau di GBK? Kalau secara keseluruhan sih lebih suka di GBK gitu ya Bang. Karena kan aksesnya lebih mudah gitu kan. Kalau JIS ini kan sebenarnya kan yang menjadi lucu adalah kan stadion ini dibangun saat istilahnya tuh ya, sarana penunjangnya belum ada gitu Bang, gitu. Jadi kayak sekarang baru ada stasiun baru dibangun. Jadi kalau ininya sudah dibangun mungkin di awal mungkin bisa gitu. Tapi ini belum. Kalau di GBK kan, dan lagi bukan JIS ini kan memang di setting ini kan untuk moda transportasinya ya memang terbatas gitu, untuk parkiran gitu kan. Jadi lucu karena stadionnya besar tapi aksesnya terbatas, tapi dalam harapan mereka itu menggunakan transportasi massal. Tapi kan memang belum terintegrasi, belum ada gitu, baru dibuat sekarang gitu. Kalau
akhirnya kan orang saat datang ke JIS ya bingung di parkiran gitu, karena masih banyak yang bawa kendaraan pribadi gitu kan gitu. Nah kalau di GBK ya mungkin lebih banyak kantong parkir, itu pun juga kadang-kadang tidak memadai juga gitu kan gitu. Iya betul. Dan dari style of play Persija, sebetulnya sebagai supporter Bang Giva lebih suka Persija mainnya seperti apa sih? Kalau gue tipe supporter kan, gue kan dukung Arsenal dan juga Real Madrid ya. Di luar, kalau di Indonesia kan gue gak ada klub favorit karena sering gonta-ganti pemain. Ya kan kontraknya juga di sini kan pendek, maksimal 2 tahun, rata-rata 1 tahun, tiba-tiba musim depan perubahan lagi, ya kan perubahan lagi. Revolusioner ya. Nah itu 90% berubah. Iya, kadang-kadang pelatih juga berubah, ya kan jarang lah bertahan pelatih lama. Jadi gue di klub lokal gak ada yang favorit, walaupun gue sempat suka Persipura. Pada saat itu, Persipura karena dulu banyak pemain putra daerah mereka kan, yang skillful, dan pemain-pemain asingnya dulu banyak yang dari Brazil, jadi gue suka banget. Nah kalau lu ini ngelihat sebetulnya style of play dari Persija, kalau bagi lu sebagai supporter seperti apa? Kalau gua lihat kayak Arsenal main, Madrid main, ya udah yang penting rapi aja lu secara taktik dan lu bisa menang. Iya betul. Kalau dari Bang Giva untuk Persija, kayak musim lalu mainnya menyerang, permainan terbaik kalau menurut gua, tapi kan nggak dapat trofi juga dan nggak ada penghargaan juga untuk tim dengan permainan terbaik. Nah kalau untuk Bang Giva sebagai supporter, mungkin pengennya Persija bermain seperti musim lalu, atau mungkin yang penting bisa lebih banyak menang, kemudian menjadi juara gitu. Sebenarnya sih musim lalu udah oke tuh Bung ya. Maksudnya kita kan main dari sayap, pola menyerangnya gitu, kaki ke kaki juga oke. Cuman memang kendalanya adalah karena kita sistemnya menyerang, begitu bertahan kadang-kadang counter attack kita keteteran gitu kan, atau misalnya blunder gitu. Cuman kadang-kadang kalau di Indonesia ini kan yang jadi kendala kadang-kadang apa ya, situasi stadion beda-beda tuh Bang. Kualitas rumput atau apa gitu. Jadi saat kita main di JIS mungkin ngeliatnya keren, atau di GBK dia ini di stadion yang bagus, tapi saat itu dibawa ke stadion yang mungkin kurang memadai, jadinya malah jadi aneh gitu kan, jadi misalnya pemain jadi salah sendiri atau apa gitu. Ya memang mungkin tadi mungkin kedalamannya kurang, ininya mungkin bagus tapi kurang apa gitu kan. Mungkin kalau 2018 pas juara itu agak lebih oke tuh ya, karena dari setiap lini tuh inilah gitu. Karena tapi kalau preferensi utama saya juga bingung, karena saya kan memang karena lebih suka nonton Liga Italia zaman dulu ya gitu kan. Sistemnya kan Catenaccio bertahan gitu kan. Yang penting counter attack gitu kan. Saya karena saya dulu lebih suka nonton Liga Italia, terus nonton Liga Inggris pun juga dukungannya bukan klub yang besar gitu kan. Saya lebih suka klub mediocre sebenarnya. Saya pendukung Sunderland gitu. Nah jadi ya beda-beda nih kan karakteristiknya gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin karena di Indonesia banyak pemain Afrika atau pemain keturunan dari Brazil, Amerika Latin, ya mungkin mix antara mereka tuh gitu. Jadi kalau mungkin dari tengah ke depan Amerika Latin yang full skill mungkin cocok gitu, tapi yang belakang nih mungkin temboknya Afrika gitu, yang lebih besar-besar gitu, tegap gitu sih. Jadi kalau bagi Bang Giva pragmatis lebih suka atau attack? Kan musim lalu attack tadi Anda sudah bicara ya kan, mungkin masalah konsistensi dan disiplin. Tapi musim depan dengan Sintayong sudah mengatakan bahwa sebetulnya menyerang strategi dia, tapi pada saat timnas pada saat itu kan masih lagi progres. Jadi memang dia lebih memilih banyak strategi bertahan gitu. Ya kalau kita main attack itu kan berarti kan peluang cetak gol lebih besar, tapi resiko kebobolan juga besar. Tinggal ini aja, misalnya misal kebobolan 2, yang penting bisa golin 3 kan, tapi judulnya menang gitu kan. Betul. Formulanya memang seperti itu. Ya kalau supporter sih pasti pengennya bola nyerang ya gitu, karena kan biar nggak monoton gitu kan. Karena bola kita kan kalau bertahannya jelek, yang ngantuk gitu kan. Oke. Tadi Anda berbicara soal Persib yang juara, ya kan? Dan Persib memang dalam 3 musim terakhir selalu menjadi juara atau yang kita tahu istilahnya itu tripit. Ya, nah Anda melihat bagaimana nih perkembangan Persib dalam 3 musim terakhir, bahkan sebelum mereka juara 3 kali berturut-turut ini juga kan mereka ada ganti pelatih juga kan, beberapa kali kan, sampai akhirnya dapat Bojan Hodak tuh tepat ya. Dan Bojan sekarang dipromosikan atau naik lebih tinggi ke technical advisor, penasihat teknis, dan yang melanjutkan asistennya Igor Tolic. Itu menurut saya transisinya oke itu. Gimana Anda melihat Persib 3 musim terakhir tuh juara terus tuh? Ya mungkin Persib
Ya pertama mungkin dia ditopang dengan manajemen yang lebih baik ya mungkin ya gitu kan, lebih transparan mungkin ya gitu. Terus juga ditopang dengan sumber dana yang lebih oke gitu kan, makanya bisa dapat kayak pemain kelas dunia kayak Kurzawa gitu kan. Maksudnya pemain asingnya juga dari yang inti sampai yang cadangan kayak nggak terlalu jauh gitu kan gitu. Saat dia ada rotasi juga, misalnya kayak musim kemarin ya ada pergantian, beberapa pemain juga diganti tuh kan, Bang. Tapi nggak terlalu jauh kualitasnya gitu. Kalau Persija kan begitu pemain Brazil yang dibuang kemarin, masuk yang baru-baru kayak agak jomplang gitu gitu, ada gap gitu. Nah itu mungkin yang membedakan gitu dari Persija dan Persib gitu. Iya, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir Bojan nggak kalah itu lawan Persib Bandung kan, imbang kalau nggak menang kan. Menang. Nah ini sekarang dengan adanya Sintayong, harapannya apa nih dari Bang Giva? Dengan Sintayong masuk, ini kan pelatih besar juga kan. Tapi sebelumnya juga Persib pernah dilatih oleh Luis Milla, sempat permainannya bagus setengah musim itu, terus pas musim baru berapa match gak bisa menang, akhirnya mengundurkan diri dia. Iya, yang penting tadi Bung, yang penting ekspektasi kita, ekspektasi kita karena Sintayong pelatih besar gitu. Tapi kan balik lagi semua butuh proses dan butuh progres gitu kan. Ya selama progresnya ada, walaupun prosesnya belum maksimal, itu ke depan misalnya gitu kan kita evaluasi di 3 pertandingan awal atau di 10 pertandingan awal gitu kan, asal ada progres atau ya tinggal kita ini jangan asal wah nih apa dikit ganti gitu kan, pecat gitu, ini jadi salah gitu. Setahu saya kan pasti kita juga 2018 juara itu kan juga Teko kan juga sebelumnya musim kedua kalau nggak salah gitu kan. Jadi di musim pertamanya kan juga dia gagal gitu. 2017-nya gitu kan. Nah, tapi kan ya tadi kan makanya pas kita mungkin di awal kita bilang ya, mungkin harusnya pelatih sebelumnya masih bisa dikasih kesempatan gitu kan, karena ada progresnya gitu. Cuman lah. Karena hari ini STY masuk, cuman tadi saya bilang ini fokusnya di mana gitu. STY ini kan pasti kan juga membawa exposure yang besar gitu kan. Tadi kalau kita cari exposure untuk atau engagement untuk di sosial media juga pasti besar gitu kan. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan banyak fans-fansnya STY yang akhirnya didukung Persija gitu kan. Cuman nah fokus ini harus juga diimbangin dengan taktik yang mau diracik oleh STY gitu kan, siapa pemain-pemain yang akan direkrut oleh beliau gitu kan gitu. Jadi fokusnya makanya tadi saya bilang ketakutannya adalah saat manajemen atau pemilik klub memberikan terlalu besar ruang untuk STY tadi, untuk dia bebas untuk transaksi negosiasi dengan pemain, dia bebas untuk mencari sponsor. Nanti takutnya jangan sampai fokusnya ini jadi kemana-mana gitu. Saya harap sih nggak seperti itu ya gitu. Ya bagus kalau misalnya dia negosiasi pemainnya dapat yang berkualitas, tapi juga dia bisa bawa sponsor yang lumayan bagus gitu kan. Ini sinerginya berarti kan jalan. Tapi bila mana enggak ya ini harus manajemen harus ada evaluasi juga gitu. Iya betul. Bicara soal engagement tadi yang saya bicara dan lu bicara juga memang betul. Dengan adanya sekarang Sintayong, kalau yang gue perhatikan dalam beberapa mungkin 1 minggu terakhir ya, memang engagementnya naik sih. Naik banget, luar biasa. Naik banget kan, beda banget kan. Beda. Memang dia tinggi sekali engagementnya, bahkan yang dia cek lapangan atau dia podcast dengan Persija itu naik banget, dan itu baik bagi Persija sebagai branding dan tentu juga untuk bisa mendapatkan sponsor-sponsor baru kan, karena kan penting sekali mendapatkan sponsor-sponsor baru untuk juga menjaga keuangan klub itu kan tetap sehat kan, dan tentunya dengan adanya Akademi Persija juga dengan banyak pemain-pemain muda yang akan diorbitkan. Tapi kan selain itu kan juga diperlukan mental juara ini sangat penting kalau menurut gue. Nah, cuman kan masalahnya kita belum tahu kan pemain-pemain mana saja yang akan menjadi bagian dari skuad dan siapa mungkin yang akan dipinjamkan atau mungkin ya pinjamkan lah, karena kalau dari perpanjang kontraknya kan nggak bisa langsung dilepas kan. Tapi launching tim kapan ini? Sudah ada informasi gak sih? Launching tim kan kalau nggak salah pertengahan bulan depan itu udah mulai latihan kan? Iya. 15-16 Juli kalau nggak salah. Kalau nggak salah Liga kan September ya? September, tapi sebelumnya ada Piala Presiden akhir Juli. Kemungkinan berarti kan antara Agustus itu udah launching tim harusnya. Iya. Gitu. Biasa launching timnya Persija di mana ya? Kalau nggak salah di... Nah ini dia nih, kadang-kadang launching timnya juga cuma sekedar seremonial, cuma undang terbatas juga sih gitu. Nggak tahu nih, makanya di tahun ini apa konsepnya seperti apa belum tahu sih gitu. Belum tahu juga ya. Oke, jadi sekarang harapan dari Bang Giva apa untuk musim depan? Kan memang dari manajemen itu kalau nggak salah mengatakan
memang untuk juara tapi diperlukan proses. Dan kita juga tentu nggak tahu prosesnya ini berapa lama. Dan di level klub itu beda, Bang, nggak seperti di timnas. Kalau timnas itu waktu berkumpul dan latihan itu nggak setiap minggu. Tapi di klub kan hampir setiap hari. Nah, ketemu artinya kalau kita bicara tentang proses, seharusnya kalau dalam pikiran saya prosesnya tidak akan selama seperti yang STY jalankan di timnas. Di timnas ya betul. Betul kan? Karena setiap hari lebih ketemu rutin gitu. Iya, kan latihan kan, latihan terus diskusi. Nah, dari Bang Giva harapannya seperti apa untuk musim depan? Iya, harapannya pasti kan harapan kita semua ini adalah kan tadi ya, karena kita mau menyambut 500 tahun Jakarta, 100 tahun Persija, harapannya harus jadi juara gitu kan. Ya memang sebenarnya harapan ini kan sudah setidaknya sedikit banyak manajemen sudah memberikan nih, sudah memberikan sedikit harapan ya, dengan merekrut pelatih ya STY gitu kan, dengan nama besarnya beliau gitu. Ya cuma kan ini kan sebenarnya kan kenapa dulu teman-teman supporter ini mengkritik itu kan karena dulu Persija menjanjikan itu, Bang. Maksudnya dulu dengan jargon-jargon yang believe in 12 atau apa, tapi ternyata kan progres itu kan nggak ada gitu kan. Akhirnya itu makanya kita perlu tanyakan adalah sebenarnya kekuatan aslinya tuh di mana Persija gitu kan. Kekuatan real secara keuangan, secara apa. Jadi jangan sampai kita cuma dikasih janji-janji jargon gitu kan, misalnya jangan sampai gini, kita ini bukan tim besar tapi seolah-olah besar gitu, atau kita tim besar yang cuma sekedar besar nama doang gitu, tapi sebenarnya ya nama besar doang Persija gitu kan, tapi sebenarnya secara tim keseluruhan ya nggak besar gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Paling itu sih ya, semoga ya dengan rekrutan pertama ini STY ya kita tinggal tunggu doang nih siapa yang pemain direkrut itu kan. Itu paling penting. Paling penting itu kan. Kalau direkrut pemain masih biasa-biasa aja berarti kan ini belum, ya kita masih berpikir lagi nih apakah kita optimis atau enggak gitu kan. Makanya saya bilang begitu Peralta ini misalnya memang dia tidak bisa kita ambil, ya udah dengan siapa nih gerak cepatnya kan gitu aja gitu kan. Ya, jangan sampai nanti tahu-tahu udah ya, kadang kan agak mepet ya Bang. Agustus ya, tadi kalau Agustus misalnya Persija ada ikut juga di piala itu kan katanya presiden katanya kan juga ada rumor kan Persija mau diundang juga gitu kan. Berarti kan harus lebih jauh-jauh hari ini harus sudah ada tim nih gitu kan. Berarti kan waktunya tinggal besok udah masuk bulan Juli. Sebentar lagi gitu kan. Sebentar satupun nih pemain yang kelasnya grade A nih bahasanya kalau untuk kita belum tahu gitu, belum kelihatan gitu. Ya karena mau saya buat apapun pelatihnya kalau pemainnya kualitasnya biasa-biasa kan juga susah juga nanti ke depan gitu. Iya betul, materi pemain itu penting, apalagi pemain-pemain asing, karena dengan banyaknya pemain asing semua klub fokus untuk pemain asing kan. Dan Peralta kira-kira kemana dia? Ya isunya kan dia katanya ke Persib ya, tapi nggak tahu. Belum ada pengumuman juga. Ya semoga harapannya di ujung tahu-tahu ke Persija gitu kan. Tapi dengan Persija belum batal sebetulnya kan? Belum. Apa udah dibiarin dulu kayak tadi? Lu katakan dibiarin dulu. Mungkin main kuat-kuatan kali ya, kita nggak tahu. Kan negosiasi mungkin sedang berjalan gitu kan, gitu. Ya semoga ada ketemu titik tengah lah ya gitu. Gitu sih. Oke, sambil kita tunggu nanti tim dari Persija, yang sekarang gue ingin tanyakan tentang Piala Dunia. Nonton dong Piala Dunia? Nonton, highlightnya sih lebih sering. Kenapa live-nya jamnya? Pertama jamnya, kedua kayaknya apa ya? Kayaknya gairah Piala Dunia tuh makin lama makin berkurang. Nggak kayak dulu-dulu gitu. Kenapa? Kalau bagi Bang Giva, kenapa lu merasakan berkurang? Apakah karena terlalu banyak tim? Atau mungkin jam tayang? Jam tayang mungkin. Ya kalau pertama sih jelas karena tim idola nggak main gitu ya. Karena kan saya dukung Itali. Itali banyak sekali lo yang datang ke sini dukung Itali. Iya, karena kan generasi mungkin nonton Liga Bung Rayana Jaka Surya kali ya. Jadi kita tanya Itali aja. Iya. Terus juara 94 mungkin itu jadi apa kita gitu kan. Ya itu, terus kedua mungkin karena ya mungkin bagus nih tahun ini kan semuanya gratis ya karena diambil alih sama TVRI gitu kan. Betul. Kalau dulu kan mungkin karena kita berbayar, ya sekarang jadi dulu kan orang kalau memang harus mau ngikutin ya harus beli dulu gitu kan. Ya cuma kalau sekarang karena mungkin juga semakin kebanyakan klub juga, kebanyakan tim juga, timnas. Yang tadi saya pikir ngapain banyak-banyak gitu, ngapain banyak-banyak tapi ujung-ujungnya juara itu aja gitu kan. Tapi ternyata kan banyak kejutan juga banyak. Banyak kejutan juga ya. Oke juga sih gitu akhirnya. Gitu. Oke, jadi gak adanya Itali siapa yang lu perhatikan di Piala Dunia ini? Kan kayak gua kan Inggris.
Dan pada saat 94 itu Inggris gak lolos, ya kan, gue dukung Itali. Jujur, gue dukung Itali karena ada Roberto Baggio-nya, ada Baresi di Piala Dunia terakhir, ada Massaro, ya. Terus ada siapa, Dino Baggio. Ada banyak lah, ada Benarifo kalau nggak salah ya. Nah, gue suka Italia itu yang 94 yang mereka fight. Mereka kalah first match lawan Irlandia. Terus akhirnya juara. Gak juara, kan kalah lawan Brazil. Iya, benar-benar. Kalah kan, juara kan 2006. Sebenarnya 94 tuh ramenya gara-gara ini aja sih, gara-gara apa sih yang meninggal tuh yang pemain Kolombia tuh akhirnya. Oh, Escobar itu kan jadi. Iya, betul. Kalau dulu kan kita media kan cuma baca koran doang, jadi kan terfokus gitu ya. Jadi jadi ya mungkin itu juga ya Bang, karena hari ini media itu kan banyak. Jadi informasi tuh kalau dulu kan cepat dan akhirnya orang terbagi-bagi gitu informasi. Kalau dulu kan kita memang ya TV cuman TV nasional, cuman TVRI, swasta mungkin RCTI, SCTV, Indonesia dan koran itu kan surat kabar. Jadi ya informasi kita terupdate tuh itu aja gitu kan. Kalau hari ini kan orang yang gak suka bola dia nggak akan ngikutin bola gitu kan. Akhirnya jadi nggak terlalu gairahnya nggak terlalu rame gitu. Iya, dengan gua pada saat itu dukung Itali. Nah, lu untuk Piala Dunia ini mungkin lu lihat wah ada tim nih yang lu suka juga. Jadi daripada gak dukung siapa-siapa gitu. Ya, tapi nanti pasti nonton dong kalau udah masuk perempat final. Iya, nonton. Sebenarnya sih kalau ini mah misalnya siapa ketemu siapa ya kita tinggal dukung siapa, tapi nggak yang memang spesifik siapa. Gitu. Sampai terakhir nggak ada. Kayak waktu Piala Dunia kemarin kan begitu di finalnya Argentina ketemu Prancis, ya kita dukung Prancis misalnya Cuma kalau sekarang mungkin lebih dukungnya tuh bukan karena ini ya, bukan karena ngelihat permainan gitu, lebih kayak apa ya, faktor-faktor lain aja gitu. Misalnya kayak dukung Bosnia gitu ya. Bosnia? Karena ngelihat ini aja sih, karena ngelihat itu kan ada, mereka tuh ada ultrasen namanya apa ya, BH Fanatikos kalau nggak salah gitu kan. Itu mereka kan kalau di video-video tuh mereka bikin korteo jalan rame-rame, terus apa ya, aura-aura Balkan itu kan ada gitu. Cuman ya kita mungkin ya karena ada kedekatan apa ya historis, misalnya kalau Bosnia kan mungkin mayoritasnya Muslim atau apa gitu, akhirnya kita terus mereka misalnya perjuangin apa misalnya terhadap Palestina, mungkin kita lebih ke sono gitu kan. Yang Balkan cuma 2 nih Bang, cuman apa Bosnia sama Kroasia kalau nggak salah gitu kan. Yang sekarang ada di Balkan. Ada, misalkan Serbia, apa Montenegro ada itu kan. Jadi ada yang lebih seru gitu kalau nonton sport. Karena kalau timnas Balkan yang main tuh bener-bener supporternya datang gitu maksudnya. Kalau negara-negara besar bisa penontonnya gitu maksudnya. Gitu kan. Gua ngerti. Kalau itu supporternya dari negara mereka datang. Iya, kebanyakan itu datang kan. Kalau itu kan memang penonton, maksudnya fansnya negara ya kayak kita timnas aja gitu. Yang supporter klub lokalnya jarang ikut nonton gitu kan. Nah, jadi ya lebih berasa aura nonton bolanya gitu. Sama ya mungkin kadang-kadang nontonin Iran lebih seru ininya sih, karena kan apa ya, yang lebih nonton konflik politiknya gitu. Misalnya kan yang bawa benderanya sah gitu kan, yang benderanya ini seru gitu-gitu. Dan gak fair juga bagi Iran ya kan. Gak fair ya bagi Iran gitu. Iya gak fair lah, masa dia tinggalnya di Meksiko. Iya, mainnya di ini. Dan dia datang ke Amerikanya pada saat hari pertandingan. Selesai harus balik, kalau nggak salah mereka tuh naik bis. Dan perjalanan 2 atau 2,5 jam itu. Bagi pemain bola tuh melelahkan itu. Melelahkan sangat. Tapi mereka gak kalah. Hebat tuh, tidak terkalahkan. Tapi abis itu kan mereka kena psikologis lagi. Ada diaspora yang anti pemerintahnya, terus demo depan dia gitu, karena yang bawa bendera pedang singa itu gitu misalnya gitu. Jadi agak berat juga ya. Amerika lawan Bosnia feeling apa lo? Amerika tuan rumah lo. Jangan-jangan kejutannya di Bosnia lo. Ya itu, ini kan karena Bosnia menyingkirkan Italia kan di playoff kan, adu penalti ya. Makanya sebenarnya ada lagi satu klub yang ada negara yang memang jadi perhatian, itu Tanjung Verde nih kan. Iya. Tapi kan susah lah mereka lawan Iya Argentina. susah, tapi saat kita lihat dia bisa tahan imbang Spanyol, terus pertandingan kedua dia bisa nyetak gol juga lawan Uruguay 2 gitu kan. Terus walaupun iya kipernya kan oke nih gitu kan. Kipernya jago sekali Bozinia. Ya kalau dia bisa tahan kayak, yang penting kan bisa nahan sampai 90 menit habis aja nih, sampai 120 menit adu penalti tos-tosan kan kayak Paraguay, kayak ini gitu kan. Maroko juga tadi ya kan sama seperti itu. Iya, Maroko sebenarnya kuda hitam sih memang ya kalau di Afrika ini. Iya, tapi sekarang kalau menurut gua udah gak bisa kuda hitam lagi, mereka udah ranking 10 besar FIFA. Iya, kan sejak yang kemarin di Piala Dunia itu juga memang itu lagi di bawah mereka waktu Piala Dunia sebelumnya belum kuat. Sekarang ya. Belum, tapi mereka memang tadi gua ada baca juga, mereka lawan siapa tuh, lawan Brazil yang turun 11 pemain, semuanya lahir di luar Maroko. Pemain diaspora mereka semua, ya. Yang pilih bermain untuk Maroko, dan lihat sekarang Maroko di mana. Itu yang sekarang kita lihat lagi terjadi dengan timnas kita. Iya, betul. Cuman kan
kalau ada pemain lokal juga tetap Maroko masukin, tapi bisa bersaing nggak? Iya benar. Nah sama juga seperti di kita kan, kayak dari Rizky Ridho, oke dia bisa kompak dengan Jesus, tapi kalau dia nggak bisa kompak, belum tentu juga dia akan bisa mendapatkan tempat. Karena timnas itu memang harus selektif. Iya betul. Gak bisa soal dari klub ini terus harus dipanggil, dari klub itu harus dipanggil. Gak bisa, ya kan harus benar-benar kompetitif. Dengan kalau bosnya kan lu memang dukung, ya cuman lihat karena juga fanatisme supporter mereka ya. Tapi sekarang dengan sisa tim yang ada, feeling lu siapa kira-kira yang akan juara Piala Dunia kali ini? Ya kalau kayaknya sih tetap tim besar ya bang, maksudnya tetap yang antara tradisi antara mungkin kalau nggak Brazil, Prancis, Argentina, mungkin masih Spanyol mungkin kalau dia menang gitu ya, mungkin masih nggak jauh dari itu aja gitu. Karena kayak Brazil lawan Jepang bagus nih, bisa nyetak gol gitu kan, tapi ya tadi faktor-faktor pengalaman, faktor-faktor mentalitas akhirnya itu berbicara kan. Iya. Jadi siapa yang lu dukung kira-kira? Satu tim kalau buat jadi juara ya. Iya. Bukan dukung, favoritin lah. Ya mungkin bisa jadi Perancis mungkin ya. Perancis ya. Banyak yang mengatakan final bisa Perancis ketemu Argentina lagi. Ulangan lagi kayak kemarin itu katanya. Kan, bisa jadi juga. Karena dulu kan pernah 86 Jerman Barat Argentina, 90 Jerman Barat Argentina juga. Oke, kalau gitu kita udah selesai ngobrol dengan Bang Giva, tapi sebelum selesai, biasa gue meminta narasumber yang hadir di sini menyampaikan pesan-pesan ke viewers kita. Nah, Bang Giva juga bisa sampaikan pesan-pesan ke teman-teman Jakmania juga, bisa langsung ke kamera. Apa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan? Iya, pesannya buat teman-teman, buat supporter sepak bola Indonesia khususnya gitu kan. Sekarang sudah waktunya nih kita dukung tim kita nih, tim masing-masing gitu kan. Dengan lebih dewasa aja mungkin dengan lebih baik gitu kan. Ya harapannya kita kan hari ini kan lagi Piala Dunia gitu. Kita lihat bahkan ada beberapa negara yang tampil di Piala Dunia ini sebenarnya kita tuh bisa bersaing gitu, Bang. Ada Curacao yang kita pernah kalahkan dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau kitanya dari level klub kita bisa bersatu, bisa lebih support, menjadi ekosistem yang lebih baik lah untuk sepak bola kita. Harapannya kan ekosistemnya akan membesar. Kita punya klub yang lebih berkualitas, kita punya timnas yang akan lebih oke juga gitu. Harapannya kita ke depan punya klub yang bukan level di liga lokal doang, tapi di dunia timnas kita juga punya level kelas dunia juga. Iya betul. Jadi paling tidak klub-klub yang bermain di kompetisi antar klub Asia kita harapkan bisa perform. Dengan demikian ranking liga kita juga akan naik di ranking AFC. Oke, kita sudah selesai Bang. Jadi kita tutup konten ini dengan slogan dari channel ini. Begini, pakai salut. Oke, no hate. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Ya, thank you Bang. Terima kasih Bang.